Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Maharani, NIM channel 11170747. Jadi di video kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik skin split smear. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Pidia, dokter yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Jadi berdasarkan dari hasil tanya jawabnya saya tadi dan hasil pemeriksaan fisik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan yang akan saya lakukan yaitu slit skin smear. Nah, di pemeriksaan ini Pak, nanti saya akan buat sayatan dengan menggunakan pisau pada telinga kanan, telinga kiri, dan lengannya Bapak. Mungkin nanti Bapak akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi Bapak tidak usah khawatir karena saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui penyebab dari keluhan yang Bapak rasakan. Nah, bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat dan cuci tangan rutin. Adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu sarung tangan steril, kasa, pulpen atau spidol, objek gelas, gunting atau klem, plester, scalpel dan bisturi, alkohol 70%, alkohol swab atau kapas alkohol, bunsen, baskom yang berisi larutan lisol, tempat sampah medis, tempat sampah non medis, dan tempat sampah benda tajam. Selanjutnya saya akan memberikan label identitas pada objek gelas. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan rutin dan menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu saya menggunakan sarung tangan. Baik Pak, saya akan mulai melakukan pengambilan spesimennya. Namun pertama-tama kita harus menentukan lokasi pengambilan spesimen. Di sini lokasi pengambilan spesimennya terdiri atas 3, yaitu cuping telinga kanan, cuping telinga kiri, dan pergelangan tangan di mana terdapat lesi yang aktif. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan asepsis pada lokasi pengambilan sampel dengan menggunakan alkohol swab atau kapas alkohol. Selanjutnya saya akan melakukan disinfeksi dengan gerakan sirkuler dari dalam ke luar. Sambil menunggu kering, saya akan memasangkan bisturi pada scalpel. Setelah terpasang, saya akan mulai melakukan pengambilan spesimen. Pertama-tama kita jepit atau kita tekan cuping telinganya dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk sampai berwarna pucat. Setelah berwarna pucat, kita akan melakukan sayatan. Di sini perlu kita perhatikan lokasi pengambilan sampel, yaitu lesi yang mengalami peninggian dan berwarna kemerahan. Di sini kita tidak boleh mengambil spesimen pada daerah wajah dengan alasan kosmetik. Selanjutnya, setelah kita lakukan penekanan dan sudah berwarna pucat atau sudah pucat, selanjutnya saya akan melakukan sayatan, di mana sayatannya itu sepanjang 5 mm dengan kedalaman 2 mm. Setelah itu kita putar scalpel searah 90 derajat. Kemudian kita kerok sampai mendapatkan bubur jaringan.
Setelah itu, setelah kita mendapatkan bubur jaringan, kita letakkan bubur jaringan ini pada objek gelas yang sebelumnya telah kita berikan label identitas dan telah kita bagi sesuai dengan jumlah pengambilan sampel. Selanjutnya, saya akan meletakkan bubur jaringan ini pada objek gelas berbentuk lingkaran atau bulat dengan diameter 8 mm. Setelah itu, kita tutup lokasi pengambilan spesimen dengan menggunakan kapas alkohol atau kasa. Kita tutup, lalu kita plester. Untuk pengambilan spesimen selanjutnya perlu diperhatikan, pertama-tama kita harus membersihkan skalpel dengan menggunakan alkohol, dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab. Kita bersihkan, lalu kita lidah apikan selama 3 sampai 4 detik. Setelah itu kita tunggu sampai sesuai dengan suhu ruangan atau tidak terlalu panas. Lalu kita lakukan pengambilan spesimen pada telinga kiri dengan cara yang sama. Kita lakukan penekanan dan kita lakukan sayatan dengan panjang 5 mm dan kedalaman 2 mm. Lalu kita putar searah 90 derajat. Lalu kita letakkan pada objek gelas dengan diameter 8 mm. Setelah itu kita bersihkan lagi skalpelnya. Lalu kita lidah apikan selama 3 sampai 4 detik. Lalu kita mulai lagi melakukan pengambilan spesimen pada pergelangan tangan. Lalu setelah mengambil spesimen, lalu kita letakkan pada objek gelas dengan ukuran 8 mm. Setelah semua sampel diambil, kita lidah apikan di atas bunsen selama sebanyak 3 atau 4 kali. Setelah itu kita bungkus. Selanjutnya saya akan melakukan beres-beres alat dan melakukan cuci tangan rutin. Pertama-tama kita lepaskan bisturi atau mata pisau pada skalpel, lalu kita buang di tempat sampah benda tajam. Selanjutnya skalpelnya kita rendam di atas baskom yang berisi larutan Lysol 5%. Selanjutnya saya akan melakukan merendam tangan saya yang masih menggunakan sarung tangan di dalam larutan Lysol. Lalu kita lepaskan sarung tangan. Dan kita buang di tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan membungkus dari objek gelas yang sebelumnya sudah kita fiksasi di bawah lidah api. Selanjutnya saya akan bungkus dengan menggunakan tisu. Lalu kita masukkan ke dalam amplop, di mana amplop ini berisi identitas pasien dan surat permohonan untuk pemeriksaan lanjutan. Baik Pak, saya sudah melakukan pemeriksaannya. Jadi selanjutnya sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutannya, Bapak harus menjaga kebersihan tubuhnya Bapak, menjaga pola makannya Bapak, dan beristirahat yang cukup. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Semoga Bapak cepat sembuh.